Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Tidak ada kejutan. Kota Nanhuo, yang dikendalikan oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik di wilayah kebakaran selatan, juga mengikuti jejak kota Xi'an dan kota Beiyuan. Seluruh kota dihancurkan dengan pedang. Pada titik ini, 3 kam domain hampir hancur. Jika ini menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan dunia utama, tetapi pada saat ini, semua orang kuat di Dongsuan Yu memiliki ekspresi kosong. Menang. Jika shock terlalu sering, emosi orang akan jatuh ke dalam keadaan mati rasa. Adapun Sui, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele, tanpa emosi, tanpa kegembiraan, tanpa desahan. Dia dengan santai memerintahkan, kalian pergi untuk mengumpulkan rampasan, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Semua orang di Dongsuan Yu saling memandang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keadaan membosankan itu, dan ekspresi mereka menjadi halus dan rumit. Aku curiga bahwa ketika Tuan Su pergi ke medan perang pertama, orang-orang yang mengangkat awan tidak akan bisa menghentikan pedangnya. Seru seseorang. Satu pedang membantai kota, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah masa lalu dari medan perang ekstrateritorial. Seseorang bergumam. Di mata rekan Taoisu, yang kuat di jalan menuju kenaikan mungkin tidak berbeda dengan semut yang rentan, kan? Seseorang tampak linglung. 3 kota dalam satu malam. Siapa yang bisa menandingi prestasi seperti itu? Kota Dongsuan. Sui berbaring dengan nyaman di kursi rotan, minum dan diam-diam mengagumi bulan purnama berdarah di langit. Saya tidak tahu berapa banyak, Dao Suanyu, yang bisa saya dapatkan dengan pertempuran malam ini. Di medan perang kedua, setelah malam bulan darah setiap bulan telah berlalu, para biarawan dapat menggunakan akumulasi catatan token mereka untuk mendapatkan jalan batu giok yang lahir dalam aturan langit dan bumi. Ini adalah hadiah dari medan perang kedua. Jumlah catatan akan menentukan jumlah Dao Suanyu yang diperoleh. Untuk pembudidaya dari kam manapun, harta seperti Dao Suanyu dapat disebut sebagai ciptaan yang hebat. Hingga pagi hari, sekelompok orang kuat dari Dongsuan Yu kembali dan membawa banyak rampasan. Anda dapat berbagi harta lainnya. Sui memilih lebih dari 300 batu wuyun dari piala. Adapun harta lainnya, sulit untuk membangkitkan minatnya. Semua orang menatapku, aku melihatmu, tapi tidak ada yang berani mengambil rampasan itu. Lagi pula, mereka tidak berkontribusi sama sekali malam ini, bagaimana mereka bisa meminta lebih banyak rampasan? Simpanlah, aku tidak membutuhkan harta ini lagi. Sui berkata, dia mau tidak mau membagikan rampasan kepada semua orang. Semua orang bingung, sangat tersentuh sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa, dan hati mereka naik turun. Omong-omong, Sui baru saja tiba di medan perang kedua 3 hari yang lalu, tapi malam ini, melalui petir, dia menginjak sarang 3 alam utama. Semua ini membuat mereka bahkan merasa seperti mimpi. Namun, semua orang yakin bahwa mulai sekarang, setidaknya di medan perang kedua ini, mereka yang berasal dari wilayah Dongsuan tidak perlu lagi khawatir diganggu oleh musuh asing. Faktanya, pembangkit tenaga listrik dari 3 alam lainnya mungkin masih hidup, tetapi tidak banyak yang tersisa. Tidak terlalu mengancam sama sekali. Dan semua ini dari tulisan tangan Sui. Keesokan harinya. Langit cerah, dan di atas langit, ada awan emas keberuntungan. Sui berdiri di tembok kota dan menatap Tianyu. Saat dia membuka telapak tangannya, sebuah token muncul. Ini adalah tanda identitasnya. Token identitas muncul, melesat keluar dari jalan tak kasat mata, langsung ke langit. Awan yang menutupi langit bergetar hebat. Setelah itu, cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air terjun, yang semuanya menyatu menuju Sui. Ketika mereka tiba di depan Sui, hujan ringan ini mengembun menjadi ratusan batu giok spiritual seukuran telapak tangan bayi. Setiap bagian dari batu giok spiritual dikelilingi oleh suasana kacau bawaan yang kuat dan murni. Dao Suanyu. Di kota, semua ahli dari Dongsuan Yu memperhatikan pemandangan ini dan mau tidak mau terkejut, mata mereka dipenuhi rasa iri.
Di medan perang kedua, kamu bisa mendapatkan sepotong dao profound jade untuk setiap 10 eksploitasi pertempuran yang kamu bunuh. Dan sekarang, jalan padat dari batu giok yang dalam terus-menerus menyapu ke arah Sui. Rasanya seperti keajaiban terjadi. Pada akhirnya, Sui mendapatkan 179 jalan batu giok yang dalam. Dengan kata lain, dalam pertempuran tadi malam, setidaknya 1790 musuh terbunuh oleh Sui. Yang disebut prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya hanyalah ini. Karena di masa lalu, tidak peduli rekor siapa yang jauh lebih menakutkan daripada Sui, dia bisa berdiri sendiri di masa lalu dan sekarang. Setelah mengumpulkan dao jade yang mendalam, Sui segera kembali ke kota, dan memutuskan untuk berlatih sebentar untuk benar-benar menyempurnakan profound dao jade dan Wu Yun Stone yang telah dia kumpulkan. Waktu terus berjalan. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kultivasi Sui menembus ke tahap tengah dari ranah transformasi, dan kemajuan kekuatan jiwa bahkan lebih menakjubkan, cukup untuk membuat kultivator berbulu merasa malu. Dalam 2 minggu terakhir, medan perang kedua secara mengejutkan tenang. Mereka yang kuat di domain Dongsuan tidak lagi khawatir dan mulai mencari peluang di medan perang kedua. Bagi mereka, mereka tidak lagi berharap untuk memasuki medan perang pertama. Satu-satunya harapan adalah mendapatkan peluang yang cukup, meningkatkan basis kultivasi, dan kembali ke Dongsuan Yu hidup-hidup. Sebulan lagi telah berlalu. Pada hari ini, kultivasi Sui memasuki tahap akhir realisasi. Jika Anda mengubah ke karakter berbulu lainnya, hanya dengan memperbaiki harta ini, Anda dapat dengan mudah menembus 1 ranah besar, dan bahkan 2 ranah besar, itu tidak sulit. Tapi bagiku, itu hanya bisa membuat basis kultivasi menembus ke tahap akhir dari ranah transformasi. Sui diam-diam berkata, Tao Xing terlalu kuat, yang berarti sulit untuk ditembus. Namun, Sui sudah puas. Anda tahu, dia baru saja melangkah ke ranah transformasi lebih dari sebulan yang lalu. Dan sekarang, dia berada di tahap akhir realisasi. Kekuatannya juga meroket. Hingga saat ini, dengan pengalaman Wang Ye ke-6, sulit bagi Sui untuk menilai seberapa kuat dia sekarang. Memang, jalan kenaikan yang diambil Sui saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Wang Ye belum pernah menempuhnya. Berdasarkan pengalaman latihan Wang Ye, secara alami tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa dia adalah kekuatan tempur yang sebenarnya. Hari ini, saatnya pergi ke medan perang pertama. Sui berkata pada dirinya sendiri. Dia bangun dan memberitahu orang lain tentang keputusannya. Meskipun semua orang di Dongsuan Yu tahu sejak awal bahwa Sui tidak bisa tinggal di medan perang kedua terlalu lama, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa dia akan pergi, mereka masih enggan untuk berpisah. Tuan Su, izinkan saya membawa Anda ke teras Tongtian. Seseorang melamar. Jika Anda ingin pergi ke medan perang pertama, Anda harus mengalahkan 36 penjaga gerbang yang diringkas oleh aturan jalan di teras Tongtian. Kekuatan setiap penjaga gerbang dapat dianggap sebagai karakter teratas di dunia ini. Tentu saja, semua orang tahu bahwa level seperti itu tidak akan sulit bagi Sui. Baiklah. Sui mengangguk. Segera, kelompok itu meninggalkan kota Dongsuan dan menuju ke Tongtiantai, yang terletak di tengah medan perang kedua. Ke langit. Tuan Su, sejak malam bulan darah pertama ketika medan perang ekstrateritorial dibuka, sekelompok kecil tokoh top dari 3 alam lainnya lulus ujian Tongtiantai dan pergi ke medan perang pertama. Sebelum tiba di teras Tongtian, Zhan Yun tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa di antara mereka yang lulus ujian, yang paling kuat adalah sosok tak tertandingi di Abis Utara bernama, Huan Qingsong, yang pencapaian terobosannya berada di peringkat 39 di Tongtiantai. Pada saat itu, langit di atas Tongtiantai juga menyebabkan penglihatan langit dan bumi, dan itu juga menyebabkan sensasi hebat di medan perang kedua. Sui mengangguk tanpa sadar dan berkata, ini benar-benar tidak buruk. Ekspresi semua orang menjadi halus. Bagi mereka, peringkat Huan Qingsong sudah merupakan eksistensi yang membuat mereka tidak dapat dicapai, dan mereka pasti bisa disebut sebagai sosok yang luar biasa. Di mata Sui, dia hanya pantas mendapatkan kata baik. Oke, Anda bisa mengirimkannya ke sini. Sui berjalan ke platform langit. Ledakan.
Di platform Tongtian, kekuatan aturan muncul, dan sosok ilusi tiba-tiba mengembun. Sosok ini mengenakan baju besi hitam, memegang pedang, dan nafasnya mengerikan. Ini adalah penjaga gerbang yang disatukan oleh kekuatan aturan. Hanya dengan membunuh 36 penjaga gerbang, Anda bisa mendapatkan kualifikasi untuk pergi ke medan perang pertama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewati level tersebut dan apakah Anda terluka atau tidak akan dianggap sebagai hasil dari melewati level tersebut? Bunuh. Begitu penjaga gerbang muncul, dia mengayunkan pedangnya dan membunuh Sui. Garang. Sui bahkan tidak melihat, hanya menjentikkannya. Ledakan. Sosok penjaga gerbang meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Selanjutnya, penjaga gerbang lain keluar. Kali ini, tanpa menunggu penjaga gerbang mengambil tindakan, Sui mengangkat tangannya sedikit, dan kenyamanannya hancur seperti selembar kertas. Adegan santai dan santai itu membuat Dong Xuanyu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan hati mereka tidak bisa berhenti bergejolak. Bagi Sui, ujian seperti itu tidak diragukan lagi membosankan dan membosankan. Hanya dalam sekejap, 36 penjaga gerbang yang muncul satu demi satu dengan mudah dikalahkan. Lalu menara langit meraung. Di langit seluruh medan perang kedua, suara agung dan halus dari Tao bergema, dan cahaya keberuntungan emas yang tak terhitung muncul. Penglihatannya luar biasa. Pada saat yang sama, Sui melihat peringkatnya. Sama seperti nama di Monumen Jalan, di medan perang pertama. Nama Sui muncul pertama kali di Tongtiantai. Selanjutnya, seberkas cahaya yang mewakili namanya, diikuti oleh langit, ditutupi oleh aturan dan kekuatan medan perang kedua. Ya, ini setidaknya membuktikan bahwa di dunia nyata, kekuatanku jauh dari sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang telah melewati penghalang di sini. Sui diam-diam berkata. Selamat tinggal. Sui berbalik dan melambai ke Dong Xuanyu dan yang lainnya di kejauhan, sosoknya berubah menjadi cahaya dan bergegas ke langit. Tuan Su hati-hati. Semua orang di Dong Xuanyu membungkukkan tangan untuk memberi hormat. Dalam sekejap, sosok Sui terbungkus dengan kekuatan hukum dan menghilang. Medan pertempuran pertama. Di sini, orang-orang yang berada di ranah Siaksia dianggap sebagai area terlarang. Dalam beberapa tahun terakhir, semua pembudidaya yang memasuki medan perang pertama Juxia Realem tidak berani melangkah keluar dari kolam. Di kedalaman gurun berdarah, ada gunung yang bermandikan guntur hitam. Guntur yang menggelegar seperti aliran deras yang deras, jatuh dari gunung, membuat gemuruh yang mengguncang bumi. Aura kehancuran yang mengerikan menyebabkan kekosongan di dekat gunung berubah dan runtuh. Dan di atas gunung yang bergemuruh itu, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh. Itu masih di udara, dan cincin surgawi abu-abu muncul di sekitar sosok itu, yang menopang seluruh tubuhnya dan melayang ringan di kaki gunung. Ini as. Geng petir hitam yang mengamuk dan ganas mengamuk, dan itu bisa dengan mudah menghancurkan tubuh yang kuat di langit. Sial, gagal lagi. Akai menggertakkan giginya, sedikit kekesalan muncul di jiwanya yang cantik. Di puncak gunung guntur hitam ini, di sisi tebing gundul, ada kolam guntur, dengan kisaran Zhang. Dan di kolam guntur itu, ada dewa yang kacau. Tujuan Es adalah untuk menangkap jimat yang kacau itu. Sayangnya, sejak dia memasuki medan perang pertama, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi tanpa kecuali, dia gagal. Guntur hitam di gunung terlalu menakutkan, dan itu disebut Xianyan Xianlei. Dan Thunderpon yang terletak di tepi tebing gunung adalah asal dari Suyan Xianlei. Saya tidak tahu apakah rekan Taoisu telah memasuki medan perang pertama sekarang. Jika dia membantu, mungkin kita bisa lebih percaya diri. Akai diam-diam berpikir. Segera, dia menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk menunggu luka di tubuhnya sembuh dan mencoba lagi. Sangat tidak enak, langsung saja ke tempat resepsi, dan tunggu Sui datang. Tempat untuk terhubung. Area di jantung medan perang pertama. Ini adalah dataran luas dengan gunung di 4 sudut timur, barat, selatan, dan utara. Di setiap puncak gunung, terdapat deretan bangunan. 4 puncak adalah kam dari 4 domain, bernama Puncak Dongsuan, Puncak Sihan, Puncak Nanhuo, dan Puncak Beiyuan.
4 puncak berdiri dalam posisi 4 gambar. Dan di dataran di tengah 4 puncak, berdiri sebuah dojo besar dengan jangkauan ribuan kaki. Daerah dojo ditutupi dengan pola dao yang aneh dan padat. Ini adalah dojo penerimaan. Ketika tenggat waktu 1 tahun tiba, jalan resepsi akan muncul di dojo resepsi, mengarah langsung ke Huaxiantai, yang terletak di kedalaman langit. Dan pada saat itu, siapapun yang bisa sampai ke Huaxiantai melalui jalan penerimaan dan bimbingan dalam persaingan yang sengit, siapapun yang bisa mendapatkan pengakuan sebagai utusan penerima dan pembimbing dari dunia abadi, akan bangkit ke langit. Namun, rute penerimaan dan Huaxiantai belum muncul. Bunuh. Suara pertempuran terdengar, dan konfrontasi sengit sedang terjadi di dojo resepsi saat ini. Dua sisi pertempuran, dari wilayah Jurang Utara dan wilayah Api Selatan, semuanya dari alam Sia untuk muncul sebagai raja sejati, dan kekuatan mereka tirani. Ada banyak orang yang menonton pertempuran di dekat dojo resepsionis. Di keempat puncak itu juga banyak mata yang mengawasi. Dalam duel seperti itu, hanya ada pemenang dan pecundang, tetapi ada banyak keberuntungan. Yang kalah akan kehilangan setengah dari akumulasi rekor. Dengan kata lain, jika Anda bertarung di dojo, jika Anda kalah 2 kali berturut-turut, Anda akan kehilangan semua rekor Anda. Dan begitu tidak ada catatan, ketika jalan penerimaan muncul, Anda telah kehilangan kualifikasi untuk menginjakan kaki di jalan penerimaan. Sebaliknya, semakin banyak pencapaian yang Anda kumpulkan, semakin besar manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menginjakan kaki di jalan untuk memimpin. Terutama saat Anda tiba di Huaxiantai, semakin banyak pencapaian yang Anda miliki, semakin banyak ki spiritual peri yang akan Anda dapatkan. Dan yang disebut roh peri, bukanlah peri biasa, melainkan sumber kekuatan yang lahir dalam dongeng. Tiba-tiba terdengar seruan di sekitar aula resepsi. Ternyata pembangkit tenaga listrik dunia Juxia dari Abis Utara mengalahkan lawan dalam satu gerakan dan menang. Di token yang kalah, setengah dari rekor menghilang dan muncul di token pemenang. Di kejauhan, seorang wanita berbaju karung dan topeng perunggu melihat panorama pertempuran. Dia mengerutkan bibir merah mudanya, konfrontasi semacam ini terlalu membosankan. Namun, para penonton itu menonton dengan senang hati. Itu adalah pria bersenjata wanita misterius. Benar saja, ketinggiannya terlalu dingin, dan di level sia-sia ini, hanya ada sedikit karakter yang benar-benar menarik perhatian. Pria bersenjata wanita itu bergumam. Jika kamu ingin menyelinap ke negeri dongeng, aku khawatir itu agak misterius. Sungguh pusing. Dia mengangkat tangannya untuk menggosok hidungnya, tetapi menyentuh topeng perunggu di wajahnya, ujung jarinya tiba-tiba berhenti, dan dia menjabat tangannya dengan sedikit sedih. Kamu belum datang. Tidak. Hei, jika Taoisu ada di sini, bagaimana kita bisa ditekan sedemikian rupa di Dongsuanyu? Selama obrolan tidak jauh, itu melayang ke telinga pria bersenjata wanita itu. Dia sedikit kaget, ya, kenapa pria bermarga Su itu belum juga datang ke medan perang pertama? Ini benar-benar tidak berguna. Sambil menggelengkan kepalanya, pria bersenjata wanita itu berbalik. Di rawa berkabut. Sekelompok orang dari wilayah kebakaran selatan mengepung ular piton biru dengan seluruh kekuatan mereka. Ular piton hijau ini sangat ganas dan menakutkan, bergerak seperti listrik, memanipulasi kabut jahat dan api ilahi. Jangan panik, binatang ini akan kehilangannya. Tunggu sebentar lagi. Para pembudidaya dari alam Siaksia bergabung untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Di medan perang pertama, selain tempat resepsi, ada bahaya tersembunyi di mana-mana yang cukup untuk mengancam kehidupan para pembangkit tenaga listrik di ranah Juxia. Tentu saja, ada juga peluang langka di dunia luar. Seperti ular sanca hijau di depan saya, itu adalah spesies alien kuno, bernama Piton Qingyantian, yang hampir menghilang dari dunia luar. Dan piton biru ini berpotensi berubah menjadi naga. Di mata pembudidaya, piton langit biru ini adalah harta, sebanding dengan ciptaan langka. Yang paling penting adalah bahwa di medan perang pertama, Anda juga bisa mendapatkan hasil yang kaya dengan memburu monster seperti Qingyantian Piton. Karena itu,
Di medan perang pertama, orang-orang dari 4 alam utama Juxia Realm sering keluar berkelompok. Salah satunya adalah untuk mencari keberuntungan, dan yang lainnya adalah untuk berburu monster dan mengumpulkan prestasi. Ledakan. Tiba-tiba, piton langit biru mengeluarkan auman yang menghancurkan langit, melemparkan sekelompok musuh, berbalik dan melarikan diri ke kedalaman rawa. Kejar. Ayo, binatang ini pasti tidak bisa bertahan. Orang-orang di Southfire Region bersemangat satu per satu. Ular piton yang menyala sangat cepat, dan menabrak sejumlah pohon kuno yang tidak diketahui di sepanjang jalan. Tetapi pada akhirnya, sebelum melarikan diri ke Gunung Perak dengan bebatuan aneh di kedalaman rawa, ular piton King Yantian tampaknya tidak dapat menahannya, dan mengeluarkan raungan sedih. Ular besar tubuh seperti gunung, itu menabrak rawa, memercik ke seluruh langit. Orang-orang kuat di wilayah api selatan yang mengejar sepanjang jalan menunjukkan kegembiraan. Seketika, mata mereka menyipit dan berhenti dengan tenang. Karena di tempat piton biru panas itu jatuh, sesosok tubuh muncul di beberapa titik. Dengan jubah hijau, dia keluar dari debu dengan acuh tak acuh. Dia terlihat sangat muda, tetapi dia tidak memiliki fluktuasi aura di tubuhnya, yang terlihat sangat aneh dan tidak normal. Ternyata itu adalah teman Tao Dong Xuanyu. Seorang pria parubaya berjubah kuning tampak lega, melangkah maju, menundukkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Saya dari wilayah kebakaran selatan, pengadilan King Yuan Dao, kali ini untuk membunuh binatang jahat ini ayo, dan minta sesama Taois untuk membuatnya lebih mudah." Berbicara dan berperilaku sangat sopan dan dengan etika yang sempurna. Pria berjubah hijau itu secara alami adalah Sui. Dia menunjuk ke kepala ular sanca api biru, dan berkata, "Saya juga berkontribusi pada kematian binatang jahat ini." Huang Pao setengah baya dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mendongak. Saya langsung melihat ada lubang darah di kepala ular sanca api biru, yang jelas-jelas ditembus oleh energi pedang. Huang Pao parubaya berpikir sejenak, dan berkata, "Nah, kali ini, rampasan perang dapat dibagi menjadi 30% dari sesama penganut Tao." Sui setengah tersenyum, hanya 30%. Tidak cukup. Huang Pao setengah baya dan yang lainnya saling memandang, jelas sedikit tidak senang. Tetapi pada akhirnya, Huang Pao setengah baya memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu setengah poin, bagaimana? Ini sudah merupakan ketulusan terbesar kami." Sui terkejut, dia hanya ujian, tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan membuat konsesi berkali-kali. Setelah memikirkannya, Sui berkata, "Jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya tidak keberatan menyerahkan bagian rampasan saya." Huang Pao setengah baya tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, tapi tidak apa-apa untuk berbicara." Sui berkata langsung, "Mengapa kamu tidak mengambilnya saja? Kamu tahu, jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya dapat memonopoli rampasan, tetapi juga mendapatkan rekor, mengapa tidak melakukannya? Belum lagi, Anda berasal dari wilayah kebakaran selatan, dan saya, karakter dari wilayah Dongsuan, secara alami bermusuhan, tetapi mengapa Anda memilih untuk mundur lagi dan lagi?" Sui benar-benar bingung. Ini jelas berbeda dari medan perang pertama yang dia tahu. Yang lebih tidak terduga bagi Sui adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Huang Pao setengah baya dan yang lainnya semuanya terkejut. Sepertinya pertanyaannya bodoh. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.